Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi bagi kita semua. Pada hari ini kita kembali bertemu dalam learning tentang undang-undang farmasi, yang materinya pada hari ini adalah Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang narkotika. Saya dosen pengampunya, Dr. Anda Samsuliani, apoteker magister manajemen. Berbicara tentang narkotika, tentunya kita melihat bahwasanya banyak kasus-kasus tentang narkotika, baik melalui media cetak, elektronik, yang pada umumnya sangat mengkhawatirkan dan menakutkan. Secara nasional Indonesia juga banyak kasus-kasus tentang narkotika, tidak terkecuali juga di provinsi kita Aceh yang kita cintai ini. Tentunya sebagai mahasiswa kita harus mewaspadai dan paham tentang apa-apa tentang narkotika itu, yang tujuannya narkotika ini adalah sangat dibutuhkan bagi terapi ilmu pengetahuan untuk pengobatan, dan kasus-kasus yang terjadi adalah penyalahgunaan. Nah, baik, kita mulai masuk ke dalam materi selanjutnya. Tujuan tentang adanya Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 oleh pemerintah adalah bertujuan, ada beberapa poin. Yang pertama, menjamin ketersediaan narkotika. Jadi pemerintah karena ini kebutuhan yang sangat diperlukan oleh pasien-pasien yang membutuhkannya, jadi ketersediaan ini harus terjamin. Jadi ini pemerintah menjamin ketersediaan. Poin yang ke B adalah mencegah dan melindungi serta menyelamatkan bangsa Indonesia terhadap penyalahan narkotika. Ya, jadi di undang-undang ini juga dibahas bagaimana tentang kita mencegah supaya tidak ada penyalahgunaan terhadap narkotika itu sendiri. Kemudian juga poin yang lainnya memberantas peredaran. Ini juga banyak kita lihat ya, kasus-kasus melalui bandara-bandara dari luar negeri ataupun antar provinsi. Jadi ini juga akan dibahas nanti tentang bagaimana penyaluran, distribusinya maupun sanksi-sanksi terhadap pengguna-pengguna yang menyalahgunakan terhadap narkotika itu sendiri. Yang selanjutnya menjamin pengaturan upaya rehabilitasi secara medis. Ini kalau memang sudah terkena narkotika, tentunya pemulihan ini menjadi suatu hal yang memang harus dilaksanakan. Seterusnya kita akan membahas tentang ruang lingkup di dalam undang-undang ini. Di pasal 5 tentang pengaturan narkotika dalam undang-undang ada 2, narkotika dan prekursor narkotika. Apa itu narkotika? Ya, di dalam definisi narkotika itu sendiri, pasal 1 adalah zat atau obat yang berasal dari tanaman atau bukan tanaman. Jadi bisa tanaman, bukan tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis, yang dapat menyebabkan penurunan atau perubahan kesadaran. Nah, ini dia poin-poin yang memang harus kita pahamin. Penurunan perubahan kesadaran, hilangnya rasa, mengurangi sampai menghilangkan rasa nyeri, dan dapat menimbulkan ketergantungan. Ini poin-poin yang memang terhadap narkotika nih, ketergantungan. Jadi artinya narkotika ini poin yang sangat fatal adalah ketergantungan. Ya, jadi kalaupun dokter memberikan narkotika untuk pengobatan, ini memang benar-benar sudah diagnosa yang memang sudah menyeluruh sehingga diberikan narkotika. Kalau tidak akan diberikan, karena ini masalah adalah sifatnya narkotika ini ada ketergantungan. Nah, kalau prekursor narkotika itu apa? Zat atau bahan pemula
atau bahan kimia yang dapat digunakan dalam pembuatan narkotika. Jadi zat atau bahan pemula. Jadi prekursor ini ada bahan-bahan yang sebagai bahan bakunya yang bisa dibuat sebagai untuk narkotika, seperti ya misalnya ephedrine ya. Ephedrine ini sebagai bahan pemula yang bisa mengacu untuk pembuatan narkotika atau sabu-sabu. Karena terus terang saja ketatnya pemerintah saat ini dalam rangka baik Badan POM, Bea Cukai dan instansi terkait Dinas Kesehatan melakukan upaya-upaya memberantas atau menanggulangi narkotika ini, peredarannya atau pendistribusiannya, sehingga susah sulit untuk mendapatkannya. Tapi bukan berarti tidak mungkin, sehingga adalah zat-zat ini yang memang contohnya seperti ephedrine, KM04 ini sebagai bahan pemula yang untuk pembuatan sabu-sabu. Jadi diolah ya, karena tidak ada bahan yang sabu-sabu susah, jadi bahan yang memang semestinya untuk bahan obat digunakan sebagai narkotika. Kita lanjut. Penggolongan narkotika. Di pasal 6 sampai 8 ini ada 3 golongan, golongan 1, 2 dan 3. Golongan 1 ini narkotika ini hanya dapat digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, mempunyai potensi sangat ringan, sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan. Jadi di sini bukan untuk terapi, bukan untuk pengobatan, hanya untuk ilmu pengetahuan. Dan potensi ketergantungan ini tadi poin yang kita sebutkan bahwasanya narkotika itu ketergantungannya. Nah, ini dampaknya ini sangat tinggi. Jadi kalau memang dalam terapi pengobatan tidak dilakukan, diberikan oleh dokter. Tidak ada contohnya. Golongan 2 itu bisa berkhasiat pengobatan, digunakan dalam terapi atau untuk tujuan ilmu pengetahuan. Potensinya tinggi juga, mengakibatkan ketergantungan, digunakan sebagai pilihan terakhir. Jadi narkotika itu juga penting. Kalau nggak ada narkotika seperti ini, contoh-contoh yang golongan 2 ini, petidin, morfin, ini untuk fentanyl untuk operasi. Jadi kalau memang seseorang yang mau operasi tidak ada obat bius ya, atau golongan narkotika, ya seperti ayam yang dipotong mungkin gelepar-gelepar ya. Jadi artinya ini memang diperlukan. Nah, jadi ini kalau memang pilihan-pilihan yang memang terakhir yang perlu, misal untuk operasi-operasi yang digunakan, bukan untuk sehari-hari. Golongan 3 ini berkhasiat pengobatan. Nah, inilah banyak digunakan oleh dokter-dokter untuk mendiagnosa terhadap penyakit-penyakit. Misalnya kalau penyakit batuk ya berkepanjangan, nah ini berikanlah golongan 3 ini. Contohnya misalnya bisa kodein, koditan, kodipron. Tapi juga ketergantungan ada, tapi masih ringan. Nah, jadi kalau pun diberikan, nah ini memang benar-benar sudah diagnosa yang lebih lanjut oleh dokter. Nah, ini contoh-contohnya ya. Tadi golongan 1 ya opium ya, ganja, heroin dan kokain. Ya golongan 2 pitidin tadi, morfin, fentanyl dan metadon. Pitidin, fentanyl ini biasanya dalam obat suntik ya, yang untuk obat bius. Dan yang golongan 3 ini kodein dan kodipron, koditam, ini digunakan biasanya oleh dokter sebagai obat batuk. Nah, ini contoh-contoh ya, contoh-contoh yang dapat dilihat opium. Nah, ini daun ganja. Ini daun ganja ini di Aceh ini paling tinggi, dan di Aceh adalah ganjanya yang terkenal nih ya, karena mempunyai khasiat kanabinolnya tinggi 40%. Jadi Aceh terkenal akan ganjanya.
Ya sementara kita break season ini, nanti kita lanjutkan kembali.